Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3121. Harvey dengan santai mengambil sebotol soda dan meminumnya, sambil tersenyum. Banyak orang telah tewas. Kita juga telah melumpuhkan salah satu dari 4 raksasa. Kalau kita tidak menghancurkan geng kapak sampai tuntas, kita akan kesulitan bertahan di Floodwell ke depannya. Jangan khawatir. Setelah semua ini selesai, aku akan traktir kalian makan barbecue. Aura kepercayaan diri yang kuat terpancar dari tubuh Harvey. Apakah kakak iparmu benar-benar sehebat itu, Cynthia? Riley terkejut mendengar ucapan Harvey. Tak lama kemudian, ia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Kalau pria ini berasal dari keluarga kaya, aku harus menempel padanya sekuat mungkin. Dia hanya menantu yang menumpang di rumah istrinya. Seperti yang ibu bilang, dia bisa sejauh ini cuma karena jadi bawahan kakakku. Kata Cynthia dengan suara pelan. Harvey memiliki banyak identitas, namun bagi Cynthia, yang terpenting adalah bahwa ia adalah kakak iparnya. Riley terdiam membeku. Apakah dia benar-benar hanya seorang menantu yang menumpang? Benar. Jenis menantu yang kerjanya hanya menyelamatkan orang. Harvey menoleh sambil tetap tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa. Menantu yang menumpang. Menantu yang menumpang. Riley mengulang-ulang perkataan itu sebelum akhirnya meledak dalam kemarahan. Kau bajingan. Kenapa kau menyombongkan diri di depanku padahal kau cuma menantu bodoh? Kau membunuh orang, melumpuhkan bos Dart, dan sekarang kau menuju wilayah geng kapak untuk cari masalah. Kalau begitu, kau harus menyerbu Istana Emas. Padahal aku mengira kau punya latar belakang yang kuat. Kenyataannya, kau cuma sampah yang dipelihara oleh keluarga Jin. Kau pikir kau bisa melawan geng kapak hanya dengan 2 orang pengikutmu. Bukan hanya kau yang akan celaka karena ini, tapi aku juga bisa mati gara-gara kau. Kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Riley hampir kehilangan akal sehatnya. Bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Awalnya dia pikir Harvey punya kemampuan untuk melindunginya. Namun melihat situasi saat ini, ternyata Harvey hanya ingin pamer demi egonya sendiri. Riley terdiam sambil memandangi pria yang berpura-pura menjadi orang penting itu. Ia tak tahan lagi dan berteriak. Hentikan mobilnya, bajingan. Hentikan sekarang juga. Aku tidak mau mati bersamamu. Apakah kau tidak tahu? Geng kapak bukan hanya salah satu dari 6 geng, mereka juga dipenuhi oleh para ahli. Pemimpin mereka, Kaiden Balmer, hampir tak terkalahkan. Kau hanya akan menuju kematian kalau ke sana sekarang. Apakah kau ke sana untuk cari masalah? Kau mungkin bahkan tidak akan bisa melewati pintu depannya. Mereka bisa membuatmu terbang hanya dengan 1 tamparan. Riley menggeram marah sambil meminta untuk segera turun dari mobil. Wajahnya dipenuhi ekspresi menghina. Ia yakin bahwa Harvey takkan bisa melewati pintu depan markas itu. Saat itu juga, mobil mereka tiba di depan markas utama geng kapak. Geng ini telah lama berada di dunia bawah tanah Floodwell, dan merupakan salah satu dari 6 geng. Jelas, keberadaan mereka bukan sekadar pajangan. Ratusan orang langsung keluar dari markas setelah merasakan aura permusuhan dari kedua mobil tersebut. Mereka mengenakan setelan hitam dan membawa kapak, wajah mereka penuh kesombongan. Boom! Seseorang dengan santai melemparkan bom molotov ke tanah, menghentikan laju kedua mobil. Pergi dari sini, bajingan. Seorang preman dengan rambut klimis melangkah maju dengan tatapan dingin. Bab 3122. Aku tidak peduli siapa kau. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Jika kau melukai bos Dart, maka kau adalah musuh kami. Kami akan mencabik-cabikmu. Lepaskan dia sekarang juga. Dipimpin oleh salah satu preman, rekan-rekannya melangkah maju dengan tatapan penuh amarah. Geng kapak selama bertahun-tahun telah memanfaatkan orang lain, bukan sebaliknya. Saat ini, bos Dart terikat di atas kap mobil dalam keadaan lumpuh total. Bos Dart,
yang berada di ambang kematian, tertawa dingin saat melihat saudara-saudaranya membelanya. Ia merasa yakin akan peluangnya untuk selamat. Kau akan mati, bajingan. Berani-beraninya kau membuatku cacat. Apakah kau akan menghancurkan geng kapak? Lelucon yang menyebalkan. Lihatlah kami. Bagaimana kau bisa masuk? Kau pikir bisa menabrakkan kepalamu kepada kami? Kau akan mati. Tidak ada jalan untuk mundur. Aku sudah sering melihat orang dengan keinginan mati, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang benar-benar ingin mati sebegitu parahnya. Riley mulai gemetar hebat saat melihat betapa beraninya Bos Dart. Aku mati karena kalian semua, sialan. Kalian yang memintanya. Kau ini apa-apaan, bodoh. Harvey mengabaikan Riley, bertindak seolah dia tidak ada, dan menurunkan jendela mobil. Dia sepenuhnya milik kalian. Bawa dia kembali. Atas perintah Harvey, Aiden menendang Bos Dart dari belakang. Bam! Kekuatan tendangan itu membuat Bos Dart terlempar ke udara dan menabrak para preman. Dalam sekejap, semuanya terlempar ke berbagai arah. Pemandangannya sungguh menyedihkan. Setidaknya belasan orang tergeletak di tanah dalam kesakitan. Mereka bahkan tidak memiliki tenaga untuk bangkit kembali. Namun, Bos Dart cukup kuat, entah bagaimana, dia masih hidup. Pemandangan kacau itu membuat Riley terdiam dalam keterkejutan. Bahkan para preman tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tak percaya ada seseorang yang berani melakukan hal seberani itu terhadap geng kapak. Dan lebih dari itu, mereka benar-benar diremehkan. Minggir. Serang bersama-sama. Bunuh mereka semua. Pria berambut klimis itu gemetar sebelum memberikan perintah. Dia tidak percaya ada yang mampu menyakiti geng kapak. Para preman pun sadar dan menghunus kapak mereka, siap menyerang kapanpun. Aiden hanya tertawa dingin melihat reaksi mereka. Ia menginjak pedal mobilnya dan menabrak orang-orang di depannya. Bam! Mana mungkin manusia bisa menang melawan mobil yang melaju kencang. Suara benturan keras terdengar, para preman yang sebelumnya mengepung mobil kini dalam kekacauan total. Beberapa cukup beruntung untuk menghindari mobil, tetapi yang lain terlempar seketika. Pria berambut klimis itu memuntahkan darah setelah dihantam keras oleh mobil. Ia bingung, terhuyung ke belakang, lalu berteriak marah. Bunuh dia! Bunuh dia sekarang juga! Para elit geng kapak dengan panik meraih kapak mereka sambil mencoba memikirkan cara untuk membuka pintu mobil. Bab 3123. Meski begitu, sudah pasti Aiden tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membalas. Ia tertawa terbahak-bahak dan kembali menginjak pedal gas dengan ekspresi gila di wajahnya. Tanpa peringatan, Toyota Prado melesat ke depan. Setiap kali Aiden menerjang, beberapa anggota elit terlempar ke udara. Aiden sama sekali tidak berniat menahan diri, meskipun para preman itu membawa kapak atau senjata api. Playboy kaya ini benar-benar kejam. Orang biasa tidak akan seberani dia. Orang jahat akan menerima balasan yang lebih jahat. Kejadian ini adalah perwujudan dari makna tersebut. Dalam sekejap mata, hampir 100 orang dari kubu lawan tergeletak di tanah sambil menjerit, tanpa tenaga untuk melawan. Hanya seorang pria berambut klimis yang masih berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Melihat Aiden hendak menabraknya dengan mobil, ia tak bisa lagi menahan emosinya. Kau bajingan! Keluar dari mobil sialan itu dan lawan aku kalau berani. Dor! Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Aiden melompat keluar dan mengangkat senapan buruannya, lalu menarik pelatuk. Keringat dingin menetes di punggung pria itu saat tubuhnya terlempar akibat hantaman peluru. Hanya satu hal yang dimiliki Aiden, ia tidak menghargai aturan dunia bawah. Aiden mengabaikan kekacauan yang ditimbulkannya dan segera mengisi ulang beberapa peluru ke dalam senapannya sebelum berlari ke arah markas geng kapak. Saat berada di Mordu, ia tidak bermalas-malasan. Meskipun tidak banyak kemajuan dalam latihan bela dirinya. Namun ia segera menyadari bahwa dirinya mahir menggunakan senjata api. Dengan sikap angkuh dan senjata di tangan, ia menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Hanya orang seperti Harvey yang mampu menekannya.
Aiden tidak peduli pada siapapun selain Harvey. Harvey mengeluarkan Cynthia dari mobil setelah melihat Aiden memasuki markas. Rahel dan beberapa murid Longman mengikuti dari belakang. Selain memastikan keselamatan Cynthia, mereka juga mendorong kursi roda yang diduduki Bos Dart. Pria itu berada di ambang kematian. Apa yang kau coba lakukan, Harvey? Tidakkah kau tahu kapan harus berhenti? Apakah kau sudah gila? Riley tidak bisa lagi hanya duduk di dalam mobil. Ia menggigil hebat, menjulurkan kepala keluar jendela, dan mulai berteriak ke arah Harvey. Namun Harvey sama sekali tidak menoleh. Aku sudah bilang. Aku akan menghancurkan geng kapak. Kalau kau takut, sebaiknya kau kembali dulu. Kata Cynthia kepada Riley setelah ragu sejenak. Kembali. Mata Riley berkedut panik saat melihat kekacauan mengerikan di tanah. Ia ingin lari, tapi tidak berani meninggalkan tempat itu. Aku ini sepupumu. Aku tidak bisa begitu saja kabur. Teriaknya dengan gigi terkatup. Apa yang harus aku katakan pada Bibi Yates kalau terjadi sesuatu padamu? Tak lama kemudian, ia segera berlari mengikuti Cynthia dari belakang. Bukan karena ia cukup berani untuk bertarung bersama Harvey. Ia hanya merasa lebih aman jika berada di dekat Cynthia dalam situasi mengerikan seperti ini. Jika kesempatan datang, ia tak akan ragu mengkhianati Cynthia dan Harvey demi menyelamatkan dirinya sendiri. Harvey mengabaikan Riley dan membiarkannya mengikuti tanpa berkata apapun. Ia memberi isyarat pada Rahel untuk mengawasi Aiden. Aiden memang kejam, tetapi kemampuannya tergolong biasa saja. Sejauh ini, penampilannya sudah cukup. Harvey tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada anak buahnya. Bab 3124. Geng kapak langsung jatuh ke dalam kekacauan total saat seseorang membunyikan alarm. Banyak anggota elit geng tersebut segera berhamburan keluar. Namun, Aiden tidak memedulikan semua itu. Ia hanya menyeret senapan burunya dan terus berjalan maju. Tak seorang pun biasa bisa menunjukkan ketenangan seperti yang ia miliki. Harvey tidak berniat menghentikan Aiden dari merebut pusat markas. Sementara itu, Riley merasa tenggorokannya kering akibat kekacauan tersebut. Pemandangan di depannya terasa benar-benar konyol. Bahkan film-film Hollywood terbaik pun tidak sampai seperti ini. Semua ini benar-benar tidak masuk akal. Riley tak bisa menahan diri untuk mengusap wajahnya yang membeku, gemetar ketakutan. Ada setidaknya 100 orang di sini, Harvey. Anak buahmu memang hebat, tapi geng kapak punya kekuatan dalam jumlah. Melawan semua orang ini hanya dengan satu senjata adalah hal yang mustahil. Semua orang di Floodwell tahu bahwa setiap halaman geng kapak dijaga oleh setidaknya 100 penjaga. Masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengarkan aku. Hentikan ini sekarang juga. Cari kesempatan dan minta maaf kepada Kaiden setelahnya. Kita semua akan mati kalau kau tidak melakukannya. Anak buahmu hebat, tapi apa yang bisa dilakukan senjata sialan itu saat ini? Riley terus mengikuti Harvey dan yang lainnya, sambil berusaha keras menghentikan mereka menyerang markas. Tak lama kemudian, ratusan elit mengepung mereka dari segala arah. Sementara Riley masih sibuk mengoceh, Aiden sudah menendang pintu di depannya. Saat itu juga, sekitar 100 elit dari geng kapak langsung mengepungnya dari segala sisi. Rahel melangkah maju, bersiap untuk membantunya. Namun, Aiden hanya tertawa kecil sebelum mengangkat senapan burunya. Saat para elit mundur secara naluriah, ia segera melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Plak, plak, plak. Serangkaian tamparan terdengar, dan beberapa elit langsung terpental. Harvey terdiam tak bisa berkata-kata melihatnya. Ia tidak percaya bahwa Aiden telah mempelajari inti dari teknik menamparnya. Sebelum Harvey sempat berpikir lebih jauh, lebih banyak orang menyerbu ke arah Aiden, siap menebasnya. Namun Aiden kembali mengayunkan telapak tangannya tanpa ampun. Sama seperti sebelumnya, para elit itu terpental. Di saat yang sama, Aiden mengayunkan senapan burunya dan menarik pelatuk, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang aneh. Dor, dor, dor. Peluru memantul kemana-mana. Aiden benar-benar tak terbendung.
Ia sangat brutal. Sebelum tatapan meremehkan Riley hilang, Aiden telah menjatuhkan satu barisan penuh orang. Keadaan menjadi benar-benar kacau. Namun ini memang sudah diperkirakan. Pedang baja tidak sebanding dengan senjata api. Para elit ini terbiasa menindas orang lain, dan belum pernah menghadapi seseorang seberbahaya Aiden. Bagaimanapun juga, dia adalah sosok yang cukup terkenal bahkan di Mordu. Sebelum Harvey merekrutnya, Rahel pun nyaris terbunuh olehnya. Jika orang seperti itu mengerahkan seluruh kekuatannya, sekelompok orang pun takkan bisa menghentikannya. Itu. Mata Riley berkedut karena panik, ia benar-benar tak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah melihat Aiden membersihkan halaman lantai 2 dengan mudah, ia menggertakkan giginya. Aku dengar lantai 3 adalah tempat berkumpulnya para pria terkuat. Mereka semua terlatih secara profesional. Mereka semua punya otot perut 8 kotak. Kalau kita memancing kemarahan mereka. Bab 3125. Sebelum Riley sempat menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya langsung membeku dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Aiden tidak memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi, ia menendang pintu hingga terbuka dan langsung mengangkat senapan buruannya, membuat semua orang di dalam ruangan terkejut. Bam! Suara dentuman keras terdengar, dan pria yang berdiri paling depan terpental sebelum menabrak orang-orang di belakangnya. Aiden melangkah maju dan menarik pelatuk ke arah preman-preman yang kebingungan dan tergeletak di tanah. Tak satu pun dari mereka sempat mendekati Aiden. Dalam sekejap, mereka hanya mampu mengerang kesakitan sambil menggeliat di tanah. Dasar bajingan. Pria di depan mendidih karena amarah melihat kejadian itu. Ia hendak mencabut senjatanya, tetapi Aiden kembali tertawa, melangkah mendekat, dan menempelkan moncong senjatanya langsung ke kepala pria itu. Bam! Sebelum pria itu sempat bereaksi, Aiden menghantamkan senapannya ke kepala pria tersebut. Pandangan pria itu menggelap seketika sebelum akhirnya pingsan. Sisa anggota geng kapak, yang terbiasa dengan gaya hidup mewah dan kesombongan mereka, sama sekali tidak mampu menghadapi Aiden. Riley kembali membeku. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak percaya bahwa satu orang bisa mengalahkan begitu banyak anggota geng kapak hanya dengan satu senjata. Pada titik ini, Aiden tampak tak terkalahkan. Harvey benar-benar mengejutkan. Riley ingin mengejek Aiden karena membawa senapan bersamanya. Namun, setelah menyaksikan pemandangan brutal itu, ia bahkan tak sanggup membuka mulut. Aiden terlalu kejam. Di bawah komando Aiden, mayat mulai berjatuhan di setiap halaman yang mereka lewati. Aiden tidak menunjukkan belas kasihan terhadap siapapun yang menyerangnya, baik mereka menggunakan kapak, tali otot, bahkan senjata api. Yang ia lakukan hanyalah melumpuhkan lawan dengan tamparan, lalu memberikan pukulan akhir dengan senapannya. Para ahli yang bersembunyi di balik bayangan ditangani oleh Rahel. Aiden telah membunuh dan menerobos ke puncak. Tentu saja, ini adalah saat di mana ia menjadi penguasa sejati. 10 menit kemudian, Aiden menendang pintu perunggu hingga terbuka. Matanya berbinar. Ini adalah sebuah halaman bergaya Gangnam yang tertata apik. Tempat ini terasa hangat dan nyaman, terlebih karena berada di dataran tinggi. Tanaman diletakkan di berbagai sudut, menciptakan suasana yang artistik. Ketika Harvey dan yang lainnya melangkah masuk, niat membunuh langsung memenuhi halaman yang tampak elegan itu. Ratusan elit muncul dari segala arah. Mereka semua membawa senjata, dengan wajah yang sangat dingin. Seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas hitam berdiri di barisan paling depan. Dengan kepala tegak dan tatapan sedingin es, niat membunuh terpancar dari tubuh mereka, menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Sudah jelas, pria dengan setelan hitam itu adalah pimpinan tertinggi geng. Orang-orang di sekitarnya adalah para elit sejati. Mereka merasa marah sekaligus takut saat melihat Harvey dan rombongannya menerobos masuk ke markas mereka dengan begitu mudah. Meski dianggap sebagai yang terlemah dari 6 geng kapak selalu memanfaatkan kelemahan pihak lain, bukan sebaliknya.
Jika insiden ini tersebar, geng kapak akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Floodwell. Jika mereka bahkan tak mampu menghadapi orang luar, maka mereka tak pantas berada di dalam 6 geng. Mereka lebih baik mati. Betapa memalukan. Namun, setelah melihat raut dingin dan tenang dari Aiden dan Harvey, para anggota geng ini tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi yang terburuk. Bab 3126. Seorang wanita anggun berambut pendek dengan tato mawar hitam di dadanya melangkah maju, wajahnya dingin. Berani-beraninya kau membuat kekacauan di markas kami. Apakah kau mencari kematian? Aiden terkekeh setelah mendengar kata-kata itu. Lalu, ia mengeluarkan sebuah granat. Harvey tertegun, ia tidak menyangka bahwa Aiden membawa benda seperti itu. Apa dia membawa senjata ringan? Harvey melangkah maju untuk mencegah Aiden menarik pin granat tersebut. Kemudian, ia berkata kepada wanita itu. Suruh Aiden keluar sekarang juga. Aku beri waktu 1 menit. Jika dalam waktu itu dia tidak muncul, aku akan membuat kalian semua berlutut di pusat kota untuk menebus dosa-dosa kalian. Ucapan Harvey terdengar tenang, tak ada sedikit pun amarah dalam suaranya. Namun, kata-kata itu cukup untuk membuat seluruh anggota geng kapak murka. Dasar bajingan. Siapa kau sebenarnya? Berani sekali bersikap sombong di hadapan kami. Seorang pemuda dengan potongan rambut cepak tak bisa menahan amarahnya dan berteriak marah pada Harvey sebelum maju menyerang. Ia membawa sebuah kapak kecil, yang langsung diayunkan ke arah Harvey. Cheating. Memalukan. Meski ia cepat, Rahel jauh lebih cepat. Rahel mengayunkan tangan kanannya, dan cahaya terang menyilaukan mata si pemuda. Harvey bahkan tak perlu bergerak sedikit pun. Pemuda itu langsung berlutut. Kedua kakinya terluka. Dua petinggi geng kapak saling berpandangan sebelum ikut menyerang sambil mengacungkan kapak. Rahel dengan tenang mengayunkan tangannya, dan sesuatu melesat keluar dari lengan bajunya. Cheating. Kedua petinggi itu bergetar sebelum roboh ke tanah, lumpuh setelah terkena cahaya terang itu. Tak ada orang biasa yang mampu menghindari serangan semacam ini. Rahel tetap tanpa ekspresi, seolah baru saja menumbangkan segerombolan preman biasa, bukan dua petarung hebat. Ia berdiri patuh di samping Harvey, wajahnya sedingin es, seolah tak terjadi apa-apa. Sudut bibir para petinggi geng kapak bergetar, mata mereka berkedut panik. Tak mungkin orang biasa mampu melakukan ini. Hanya orang-orang dari Longman atau keluarga Bauer yang bisa seperti ini. Tapi mereka orang luar. Tak mungkin mereka dari Longman. Lagi pula, mereka mencoba menumbangkan geng kapak padahal bukan dari wilayah ini. Lelucon macam apa ini? Apakah mereka pikir kami tidak peduli soal harga diri? Sialan, anak-anak kurang ajar. Geng kapak menggertakkan gigi, bersiap menyerang. Namun, senjata Aiden dan ketenangan Rahel cukup untuk menanamkan rasa takut dalam diri mereka. Wajah Harvey tetap tanpa ekspresi, seolah tak ada yang terjadi. 30 detik. Aku orang yang sangat tidak sabaran. Kuharap kalian tidak mengecewakanku. Berani sekali kau, anak muda. Sebuah suara penuh wibawa terdengar dari belakang. Geng kapak tak punya dendam padamu, tapi kau datang ke tempat ini dan melukai banyak saudara-saudaraku. Apa sebenarnya tujuanmu di sini? Apakah kau pikir dirimu tak terkalahkan? Atau kau kira kami hanyalah sekumpulan sampah? Seorang pria tinggi dengan rambut tersisir rapi berjalan keluar dengan beberapa ahli bela diri geng di belakangnya. Bab 3127. Aura kebangsawanan terasa terpancar dari tubuh pria itu. Wajahnya memancarkan wibawa yang tak terucapkan. Para petinggi geng langsung menyerah saat melihat pria tersebut. Bos Balmer. Harvey menyipitkan mata, ia langsung mengenali pria itu. Pria tersebut adalah kepala geng kapak dan salah satu dari 6 pemimpin geng Floodwell, Aiden Balmer. Tidak ada dendam terhadapku, katamu. Harvey berjalan maju dengan tenang, menatap tajam ke arah Aiden. Kalian memang luar biasa. Kalian menculik iparku di siang bolong, memaksanya menandatangani dokumen untuk menjatuhkan istriku dan mertuaku.
Dan sekarang kalian mengatakan bahwa tidak ada dendam di antara kita. Apakah otakmu masih berfungsi? Harvey kemudian menendang bos dart ke arah Kaiden. Begitu melihatnya, Kaiden hampir menginjak bos dart sampai mati. Dart telah hidup mewah di markas besar selama ini. Lalu apa yang terjadi? Karena dirinya, seluruh geng berada di ambang kehancuran. Kaiden benar-benar ingin membunuhnya. Bodoh sekali dia, berani-beraninya menantang orang sekuat Harvey. Bos Dart tampak putus asa, niatnya hanya ingin merebut seorang wanita, namun tak disangka ia malah memancing orang yang begitu berbahaya. Setelah ragu sejenak, ia bergumam pelan. Tuan, Dylan yang menyuruhku melakukannya. Plak. Dengan tenang, Harvey menamparkan wajah Bos Dart hingga terlempar. Siapa peduli? Aku akan menyelesaikan urusan denganmu dan gengmu dulu, lalu baru mencari Dylan. Brengsek. Kaiden sangat ingin mencekik Bos Dart sampai mati. Karena dia sudah memprovokasi musuh, apa gunanya mengaku sekarang? Dylan adalah kerabat jauh keluarga Bauer. Jika geng kapak menyeret keluarga Bauer ke dalam masalah karena ini, Kaiden akan tamat tanpa jejak. Meskipun marah, Kaiden tetap mempertahankan sikap tenangnya, seperti layaknya seorang elit. Ia menyipitkan mata menatap Harvey dengan serius dan menjawab dengan tenang. Aku tidak tahu latar belakang luar biasa apa yang kau miliki. Tapi karena semuanya sudah sejauh ini. Dan kau telah melukai banyak saudara-saudaraku, apalagi yang kau inginkan. Kaiden dipenuhi amarah yang tak tertahankan. Namun, jelas dia adalah orang cerdas yang telah melalui banyak hal. Hatinya memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Meskipun memiliki ratusan orang di belakangnya, ia tetap tidak yakin bisa mengalahkan pria di depannya ini. Rahel dan Aiden bukan masalah baginya. Seberapa kuat pun mereka, Kaiden merasa masih punya peluang jika terpaksa harus bertarung. Namun Harvey, sejak awal tetap tenang. Tak ada yang tahu seberapa besar kemampuannya. Kaiden merasa takut, ia khawatir akan menjadi pihak yang mengalami kerugian besar. Ia berencana menahan amarah dan menunggu bala bantuan sebelum menghadapi Harvey. Lagi pula, seorang pria sejati tidak kekurangan siasat licik. Kaiden bisa bertahan lama di Floodwell sebagian besar karena kewaspadaannya yang tinggi. Sementara itu, Harvey tak peduli dengan apa yang dipikirkan Kaiden. Aku dengar kepala geng kapak adalah tokoh yang cukup disegani di Floodwell. Bab 3128. Itulah sebabnya aku memberimu kesempatan. Kau boleh mengerahkan seluruh kemampuanmu. Gunakan senjata apapun yang kau mau. Selama kau bisa menahan tamparanku. Aku akan membiarkanmu menangani segala sesuatunya sesukamu. Tapi jika kau bahkan tak sanggup melakukan itu, maka mulai sekarang kau akan menjadi pelayanku. Mengerti? Kaiden membeku. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis, ia sangat marah. Dasar bajingan. Aku adalah kepala geng kapak. Berani-beraninya kau mencoba mempermalukanku. Akan kubunuh kau. Kaiden melangkah maju dan mengibaskan tangannya. Seketika, pakaiannya robek, memperlihatkan tubuhnya. Tubuhnya tampak coklat terbakar, dan otot-ototnya terlihat sangat jelas. Sekilas, Kaiden tampak seperti seseorang yang telah berlatih seni bela diri tradisional seperti perisai emas atau kulit besi. Ia mengerahkan seluruh tenaganya lalu berteriak sekuat tenaga. Dasar bajingan kecil. Akan kutunjukkan padamu. Apa artinya menantang seseorang yang jauh di luar kemampuanmu? Aku akan membunuhmu. Ia langsung melayangkan pukulan ke arah Harvey. Astaga! Terdengar suara keras membelah udara saat itu juga. Telinga semua orang tak sanggup menahan suara mengerikan itu. Itu dia. Jurus pembunuh kepala Balmer, Crimson Stream. Konon bahkan seekor kerbau bisa mati terkena pukulan itu. Para ahli yang mencoba menantangnya akan lumpuh dengan pukulan yang sama. Pembawa sial itu harus mati. Para anggota geng bersorak riuh. Selama ini mereka hanya mendengar legenda tentang pengalaman pemimpin mereka. Tentu saja Kaiden semengerikan yang dikatakan. Desir. Saat itu, tinju Kaiden hampir mengenai wajah Harvey.
Namun, Harvey dengan tenang melangkah maju lalu mengayunkan punggung telapak tangannya. Plak. Itu hanya tamparan sederhana. Namun ekspresi Kaiden langsung berubah saat menerima tamparan itu. Dunia seolah berubah di hadapannya, tamparan itu terasa tak berujung. Sebelum sempat bereaksi, rasa sakit luar biasa menjalar di wajahnya dan ia pun pingsan. Tubuhnya terlempar dan menghantam tembok di belakangnya. Ia bahkan tak punya kekuatan untuk bangkit kembali. Wanita bertato mawar di dadanya dan yang lainnya terdiam dalam keterkejutan. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tak ada yang menyangka Kaiden tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Harvey. Dia benar-benar tak terkalahkan. Apa yang baru saja kau katakan? Harvey dengan santai mengeluarkan tisu dan menyeka tangannya. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Ulangi sekali lagi. Kata-kata Harvey yang tenang sudah cukup membuat Kaiden kembali dipenuhi keringat dingin. Matanya berkedut panik. Setelah beberapa saat, Kaiden bangkit dengan terlatih lalu segera berlutut di hadapan Harvey. Postur saya tadi kurang baik, Tuan. Sekarang sudah jauh lebih baik. Silakan, tamparlah saya sepuas Anda. Lalu ia menatap tajam para bawahannya dan berteriak. Apa yang kalian lakukan, bodoh? Apakah kalian tidak lihat aku sedang menyambut tuanku di sini? Berlutut. Kalian semua. Apakah kalian ingin mati? Hah. Para bawahannya sangat terkejut, namun tetap berlutut di tanah, meskipun dengan wajah penuh kesedihan. Mereka semua gemetar hebat. Kaiden sendiri adalah seorang ahli. Begitu wajahnya ditampar, ia langsung sadar. Bahkan satu serangan pun ia tak sanggup menahan dari Harvey. Jika pertarungan dilanjutkan, ia pasti mati. Orang yang cerdas selalu tahu kapan harus menyerah. Bab 3129. Begitu semua orang berlutut, Kaiden memaksakan senyum dan berkata, Tuan, Anda boleh menghukum bawahan saya sesuka hati karena ketidaktahuan mereka. Melihat sikap patuhnya, kerumunan pun dibuat bingung. Bukan hanya pemimpin geng kapak yang berlutut, tetapi ia juga sama sekali tidak berusaha mempertahankan harga dirinya. Riley benar-benar terkejut. Menurut pikirannya, Kaiden adalah salah satu orang paling menakutkan di Floodwell. Orang biasa yang mencoba melawannya akan mati tanpa mengetahui penyebabnya. Namun, kini ia berlutut di hadapan Harvey. Ia berlutut tanpa ragu. Bukankah Harvey hanyalah menantu yang menumpang? Apa hak Harvey sampai bisa membuat Kaiden bertekuk lutut? Karena konflik hari itu, Riley sempat berpikir bahwa Harvey dan Cynthia telah menemui ajal mereka dan tidak akan mendapat tempat peristirahatan yang layak. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa Kaiden justru akan menjadi orang yang berlutut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Hanya Cynthia yang tetap tenang. Ia tahu bahwa segalanya akan terselesaikan selama kakak iparnya hadir. Dengan tenang, Harvey berjalan ke tengah halaman dan duduk di sebuah kursi sementara Kaiden masih berlutut. Berlutut saja tidak cukup bagiku. Plak, 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 plak. Dalam sekejap, Kaiden menamparkan wajahnya sendiri belasan kali. Lalu, ia mendatangi para elit geng dan memberikan jumlah tamparan yang sama kepada mereka. Mulai sekarang, Anda adalah raja baru dari geng kapak. Serunya sambil tetap berlutut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Semua keputusan kini ada di tangan Anda. Mata Harvey yang menyipit menatap Kaiden sejenak. Lalu, ia perlahan melangkah maju dan menendang Kaiden hingga tersungkur ke tanah. Karena kau ingin menjadi bawahanku, pastikan kau siap menjalaninya. Ucapnya dengan tenang. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kau boleh mencoba mengkhianatiku. Tetapi kau harus siap membayar harganya. Harvey melangkah lagi. Retakan muncul di tanah, menyerupai jaring laba-laba. Sebuah aura pembunuh menyelimuti tubuhnya, cukup untuk menakut-nakuti para ahli dari geng kapak. Mereka bahkan tak sanggup berdiri kembali. Harvey terlalu kuat. Setelah merasakan langsung kekuatan Harvey, mereka sepenuhnya mengubur niat balas dendam. Balas dendam hanya terjadi di antara orang-orang yang selevel. Bagaimana mereka bisa melawan Harvey jika ia jelas berada di atas mereka dalam segala hal?
Lagi pula, para gangster ini sejak awal tidak memiliki tulang punggung. Sikap tinggi hati Kaiden lenyap seketika saat ia kembali berdiri. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang tak terbendung. Di tempat seperti Floodwell, kekuatan adalah segalanya. Karena Harvey jauh lebih kuat darinya, ia tidak punya pilihan selain berlutut. Meski Harvey telah menundukkan geng kapak, ia tidak merasa puas sepenuhnya. Geng kapak memang termasuk salah satu dari 6 geng di Floodwell, tetapi dari segi kemampuan dan kekuatan, mereka adalah yang terlemah. Dibandingkan dengan Istana Emas, Longman, dan keluarga Bauer, mereka sangat jauh tertinggal. Meski begitu, markas utama geng kapak tidaklah buruk. Harvey memutuskan untuk tinggal di sana setelah menyuruh orang membersihkannya. Seperti yang kuduga dari kakak iparku. Bukan hanya menyelesaikan masalahku, tapi juga menaklukkan seluruh geng dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat Kaiden dan anak buahnya sedang membersihkan tempat itu, Cynthia telah lebih dulu menyiapkan teh hitam kesukaan Kaiden untuk Harvey. Bab 3130. Setelah mengalami begitu banyak hal dalam beberapa hari terakhir, Cynthia menyadari bahwa masalah ini terlalu mudah bagi Harvey untuk ditangani. Dia tersenyum. Mordu dan Buckwood memang memiliki hukum. Tapi, tempat ini terlalu istimewa. Ada hukum di sini, namun karena sejarah tempat ini, semua orang berpikir bahwa kekuasaan adalah segalanya. Kalau begitu, kita akan tunjukkan kekuatan kita. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa menemukan tempat untuk tinggal, apalagi menyelamatkan kakak dan ibumu. Benar. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Bukankah kamu datang untuk mengunjungi tambang emas Floodwell? Bagaimana bisa ibumu dan kakakmu malah dijebak masuk penjara? Atas pertanyaan Harvey, Cynthia duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum mencoba mengingat situasinya. Aku ingat sekarang. Pasti ada yang merencanakan semua ini. Setelah tuan muda ke-13 dari keluarga Bauer datang ke Mordu, dia terus mencoba merayu kakak. Dia juga memberikan banyak barang mewah kepada ibu. Ibu benar-benar terbuai dengan semua hadiah itu. Kemudian, dia membawa ibu dan kakak untuk mengunjungi sebuah tambang emas. Kakak terus menolak ajakan itu, tapi dia tidak bisa menentang ibu. Itulah awal dari segalanya. Karena aku memiliki kontrak dengan kota film di Floodwell, aku ikut serta juga. Ibu dan kakak diundang ke tambang emas 2 hari yang lalu. Aku dengar ibu jadi agak kalap setelah masuk ke dalam, dan berkata bahwa apa yang ada di sana adalah miliknya. Sebuah kontrak multi penandatanganan pun diterbitkan, menyatakan bahwa jika kakak menikah dengan Joseph, tambang emas itu akan menjadi miliknya. Tapi ku dengar banyak pasukan di Floodwell terlibat dengan tambang emas. Itulah sebabnya. Setelah kontrak itu diambil, mereka langsung dituduh melakukan penipuan. Mereka langsung dilempar ke dalam penjara. Aku mencoba mencari Joseph, tapi dia bahkan tidak mau menemuiku. Sebaliknya, Dylan terus mendatangiku beberapa kali, mengatakan bahwa aku bisa kembali ke Mordu dengan selamat jika aku menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa ibu dan kakak terlibat dalam penipuan. Harvey terdiam. Lalu, dia mulai memikirkan situasinya. Dari mana ibumu mendapatkan kontrak itu? Aku tidak tahu. Cynthia tertawa pahit. Kalau aku tahu, aku tidak akan membiarkan dia kalap di tambang emas itu. Dia tidak tahu bahwa Floodwell adalah tempat yang benar-benar berbeda. Tidak ada yang peduli bahkan jika dia melakukan sesuatu yang memalukan. Harvey mengerutkan kening. Aku yakin Lilian juga tidak sebodoh itu. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti ini. Dia wanita yang cerdas, setidaknya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Aku curiga kontraknya memang asli. Namun, mungkin saja ketentuan dalam kontrak tersebut tidak bisa dilaksanakan. Itu sebabnya semua orang menganggapnya palsu. Joseph lah yang menyiapkan kontrak itu juga. Begitu ya. Dia datang untuk mencariku. Ekspresi mendalam muncul di wajah Harvey. Dia memang tidak terlalu mengenal keluarga Bauer, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H.
Secara logika, Harvey dan Joseph Bauer seharusnya tidak memiliki hubungan apapun. Namun, Joseph langsung mendatanginya tanpa peringatan apapun. Harvey pun harus memikirkan situasi ini dengan serius.